makanya ketika tidak ada yang bisa melihat potensi di desa, kita kenapa tidak mewadahi apa nih? Ngomong apa ini? Seperti itu. Kalau tidak ada yang peduli, kita yang peduli. Makanya mungkin tadi saya bilang selama potensi desa tidak terjamah ya sebenarnya langsung diremehkan ya. Itu mungkin saya juga dari pembahasan ini saya merangkum, jadi intinya kawan-kawan jangan malu ya, atau intinya berbahagialah kawan-kawan yang teremehkan, karena kawan-kawan yang teremehkan ini justru berpotensi untuk mengejutkan dunia. Oke, terima kasih Bung Gali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Asbak Company dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya. Oke, sebelum kita memulai acara ini, mari kita berikan salam perjuangan kita. Merdeka! Merdeka. Oke, pada malam hari ini agenda kita akan berdialog ya dengan kedua owner Asbak Company ini. Oke, Bung Fikri, saya ingin ingin mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah juga, ingin bertanya nih, apa landasan yang membuat Bung berdua ini membuat channel YouTube yang bernama Asbak Company, pokoknya ya sejarahnya lah, mungkin Bung Fikri bisa jelaskan dulu aja. Oke, Bung Gali silakan, tidak apa-apa, muncul siapa saja, mungkin dari awal, misalkan gara-gara ada keresahan apa, terus kenapa juga namanya bisa Asbak Company dan lain sebagainya lah. Kita ngebahas soal nama dulu, nama Asbak. Nama Asbak Company sendiri kita dapat dari nggak sengaja gitu lah, nggak sengaja karena teman-teman seriungan suka ngerokok, dan ngerokoknya pun itu mau filter, mau kretek Masuk. itu semuanya. Jadi kita melihat semuanya menjadi satu, tuksel di dalam Asbak. Nah, jadi kita harap Asbak Company itu menjadi wadah kreativitas, ditambahkan di desa Cibuaya, di lingkungan banyak banyak teman-teman kreatif. Oke. Nah, jadi salah satu motivasi saya bikin Asbak sama Fikri ini agar teman-teman kreatif yang di desa Cibuaya itu bisa masuk ekspos gitu. Lewat Asbak Company ini ya. Jadi bos, saya rasa ini sangat filosofis sekali ya. Betul, Bu. Iya, luar biasa. Dimana Asbak yang bisa kita katakan barang sederhana, tapi jika tanpa Asbak, puntung rokok bisa mengacak-acak rumah. Nah, itu kota. Luar biasa sekali. Anadofatu minal iman. Amin. Allahu Akbar. Oke. Gitu, Bu. Selanjutnya kalau misalkan dari kita bicara waktu ya, itu terngiangnya itu sudah sejak lama, baru Bung diskusikan akhirnya terbentuk, atau emang mendadak di situ juga? Jadi gini, Bu, saya dulu ya. Jadi gini. Malam itu kita ngumpul nih ya, ngumpul ngopi-ngopi. Gimana nih, ada yang ngetuk tuh satu orang. Di rumah siapa? Di rumah Bung Gali. Bung Gali. Banget ya. Iya gitu. Nah, ada salah satu kawan kiri tuh ya, pendiri, dia bilang gini, gimana kalau kita misalkan bikin YouTube katanya. Nah, kata teman-teman kan, oke, ayo. Tapi apa nih ya namanya katanya. Nah, di situ kan lagi ngerokok posisinya nih, kemana-mana juga kan ya. Udah, Asbak Company aja ya, Asbak aja katanya. Asbak kan masuk lah ya, yang tadi dikatakan sama Bung Gali, filter ya, rokok-rokok sebagainya masuk gitu. Nah, habis itu kita bikin logo itu Asbak Company. Keselang berapa hari ya? 2 hari, 3 hari tuh kita langsung bikin video itu awal mulanya. Yang nggak lama-lama tuh, ketika kita udah bikin ini logo Asbak Company, keselang 3 hari kita langsung bikin video. Sampai nunggu
beberapa minggu. Oke, itu kan tadi salah satu landasan atau apa awal mulanya ya. Lalu untuk harapan ini, dan kan tadi tujuannya sebagai wadah ya, sebagai wadah kawan-kawan di Cibuaya, karena pemuda di sini kan banyak yang memiliki potensial ya. Nah, kalau harapan ini untuk beberapa harapan jangka pendek dan jangka panjang untuk Asbak Pemuda ini mau seperti apa, Bu? Jadi kalau buat harapan kita kan kalau di desa untuk melebarkan sayap itu agak susah karena salah satunya terbentur jarak buat ke kota jauh. Jadi salah satunya lewat sosmed, jaringan udara. Wih, mantap. Iya, jadi harapan ke depan dengan adanya Asbak, mungkin nanti kawan-kawan kreatif di daerah Cibuaya lebih mudah untuk melebarkan sayap dan mabur lah. Terbang ya, terbang tinggi ya. Terbang Oke, tinggi. itu tadi dari Bung Gali terkait harapan-harapannya di channel YouTube Asbak Company ini ya. Lalu kita sekarang bahas apa, mau ada tambahan? Harapannya mungkin harus ada dong ya, kan beda Jadi kepala gini, beda. Harapan saya, saya. Bung Vicky gimana? Harapan saya kan ya betul dikatakan tadi sama Bung Gali, banyak di lingkungan Kecamatan Cibuaya itu ya, berbagai desa yang mewakili 11 desa di Kecamatan Cibuaya, banyak potensi anak-anaknya benar kreatif lah. Nah, jadi harapan saya sendiri gitu ya, pengennya tuh gini ya, pemuda-pemuda di desa tuh bisa ikut andil gitu, itu wadahnya Asbak Company. Nah, jadi gitu, Bu. Terus jangka panjangnya tuh gimana ya, ngalir aja lah, Bu, gitu. Namanya bikin konten-konten kayak gitu kan nggak bisa dipaksakan juga kan ya, bener-bener datangnya dari nurani sendiri ya, kita ngalir aja Saya pakai Hanura. Sensor. Oke. Lalu sekarang kita bahas mengenai isi dan konten Asbak Company ya. Yang setahu saya kan salah satu konten yang menjadi etalase atau andalan itu kan konten horor ya kawan ya. Ada yang namanya Ngabako ya. Itu nanti kita akan buat konten Ngabako ya, membahas kisah horor. Nah, itu tuh awal mulai seperti apa? Boleh dijelasin nggak kenapa memilih konten horor, Bu? Mungkin jadi gini, Bu. Saya dulu ya. Jadi gini, ada beberapa kawan saya sebagian gitu ya, jadi bilang kayak gini sama saya tuh, gimana kalau awalnya kita bikin konten horor gitu ya, Ngabako itu, soalnya saya punya cerita sendiri ya, dia yang mengalami gitu ya. Ya udah nanti aja kata saya kan. Nah, besoknya tuh banyak, ya udah mending itu aja cerita horor, saya juga punya cerita. Nah, ya udahlah kita bikin tuh konten horor tersebut, Pak. Jadi gitu, banyak kan asumsi dari kawan-kawan tersendiri, banyak kayak gitu, pengen cerita horor kayak gitu. Gitu lah. Jadi mungkin gini, Pak, kan tagline Asbak All People. Iya, betul. Jadi sebenarnya kedepannya Asbak mungkin bukan cuma tentang horor. Jadi nanti bakal ngebahas sains, terus mungkin dan lain-lain, bukan hanya horor. Kenapa horor? Mungkin karena di desa itu lebih besar horornya, dan pasti nanti juga akan merambah ke teknologi dan lain-lain. ini seperti sekarang nggak ada Asbak nih, gimana ini ya? Oh iya, Asbak Bisa menghilang ini. Asbak. Nah, ini mistis ini. Ini Asbak. Ini mistis ini. Nah, Ini Asbak sama Palu. Dan Asbak Palu. terkait Ngabako kalau tidak salah waktu itu mungkin salah satu kita bertiga juga salah satu krew, kesebut krew lah ya, sedang tiduran di sini, lalu kan Cotuk gimana kalau Ngabako ngabahas kisah olol. Nah, lalu Bung Gali masuk, gimana kalau misalkan ditambahkan huruf H. Nah, jadi Ngabako yang masih tidak jauh dengan Asbak, masih ada berhubungannya, jadi ngebahas kisah horor, dan itu dibetulkan dengan ada tambahan horor. Kata kawan-kawan oke juga nih Bung Gali. Nah, itu kan Masuklah. iya, masuklah, jadilah terjadilah yang namanya acara Ngabako. Nah, itu segmen Ngabako. Nah, lalu pertanyaan yang mungkin ya, yang titipan dari kawan-kawan, bukan kira-kira ya, kemungkinan konten apa lagi yang walaupun kita udah tahu semua pasti semua masuk ya, mungkin
ada kemungkinan nggak konten-konten yang sedikit berbau politik atau misalkan berbau bisnis dan sebagainya, tapi yang itu tidak jauh-jauh dari sekitaran desa gitu. Karena kan kalau misalkan tadi penuturan dari Bung Gali bahwasanya di pemuda-pemuda desa di Ciboy ini kan sebenarnya potensinya banyak ya, jadi sudah tidak bisa diremehkan lagi pemuda desa itu, hanya kekurangan wadahnya. Nah, mungkin Bung Gali bisa menceritakan kemungkinan ada yang konten tentang politik atau bisnis dan sebagainya. Kalau untuk konten politik mungkin ada ke depan, karena kan zaman itu semakin berjalan, pasti ilmu pengetahuan teman-teman di desa juga mengikuti zaman. Jadi nggak mungkin ketika zaman sudah berjalan gitu pengetahuan kawan-kawan di desa tetap segitu-gitu aja. Jadi atau mau ngebahas soal politik dan lain-lain itu mungkin juga bisa jadi bahan konten kalau untuk di desa. Mungkin Bung Fikri mau menambahkan. Ya, gimana Bu? Ya kalau misalkan konten-konten politik ya kita masuk lah ya, namanya juga kan art people lah ya, dari kalangan semua masuk. I love people. Baca. Gimana? Ya konten sosial, mengenai sosial, ya bencana-bencana alam lah pasti kita diekspos gitu ya, jadikan konten gitu. Betul, dan juga mungkin boleh diceritakan lah di luar Asbak Company yang katakan platform YouTube, kawan-kawan juga kan di secara offline itu selalu mengadakan istilahnya kayak nutrisi otak lah ya, seperti misalkan diskusi-diskusi terkait politik, terkait sosial. Nah, itu mungkin bolehlah diceritakan juga lah, karena itu kan salah satu agenda untuk mencapai tujuan Asbak Company agar pemuda desa tidak tertinggal secara keilmuan ya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana prosesnya bisa jadi satu kesatuan antara itu, Bung. Jadi mungkin kalau ngebahas soal itu di desa itu lebih kental entah itu soal politik, soal kehidupan yang lain, ngebahas di desa itu lebih kental karena sumber peradaban itu pasti di desa. Betul awalnya itu di desa. Bahkan padi pun berasal dari desa. Jadi di situ kita harus bisa membaca bahwa memang apapun itu pasti bersumber dari desa. Makanya kita untuk mencari konten di desa itu sebenarnya sangat mudah, apapun ada di desa. Cuman bagaimana kita bisa membaca apa yang saat ini sedang tren ya, membungkusnya. Yang untuk membungkusnya. Itu terkait gerakan di balik layar lah Bung ya, gerakan di balik layar dari kawan-kawan Asbak Company ini, karena kawan-kawan dari Asbak Company ini kan tidak hanya terdiri dari satu disiplin ilmu ya, misalkan Bung Gali disiplinnya seni, Bung Fikri disiplinnya hukum, banyak juga kawan-kawan yang disiplinnya ada dari pendidikan, ada dari sosial, ada dari musik dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa diceritakan Bung Fikri bagaimana sih cara atau formula untuk menyatukan semua disiplin itu ke dalam satu konten atau ke dalam satu channel YouTube ini. Mungkin gini ya, untuk saya sendiri, menurut saya kan di balik layar nih ya, sama Bung Gali dan kawan-kawan semua, kita tuh ada tuh namanya forum komunikasi pemuda, kayak seperti itulah ya, forum-forum buat diskusi gitu ya, bikin acara puisi dan monolog, kesenian, segala macam lah. Nah kita tuh bisa sosialisasi tuh sama warga sekitar. Nah bahwasanya tuh saya menceritakan saya tuh punya loh wadah gitu ya, di salah satu wadah itu ya itu YouTube yang namanya Asbak Company All People. Nah kita sosialisasi aja di situ Bu, biar agar bisa mensatukan tuh di satu kelompok lain kita bisa satu gitu. Oke, itu tadi formulanya agak bisa menyatukan. Iya. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Bung ya, mungkin ini sedikit agak nyentrik ya. Hal-hal konyol apa sih di dalam pembuatan Asbak Company ini? Jadi ada nggak sih hal konyol yang bisa bikin Bung itu, wah ini harus dilestarikan karena dengan ini gue bisa bahagia, gue bisa ketawa-ketawa gitu. Ada nggak sih Bung satu momen yang menurut Bung ini momen konyol nih gitu? Apa ya?
Yang Hampir pertama semuanya. hampir semuanya, apalagi soal waktu. Oke. Soal Iya. Boleh. apa namanya, warga plus 62 itu kan selalu bermasalah dengan waktu. Betul. 1 jam itu bisa jadi 2 jam atau 3 jam. Mungkin itu hal-hal yang paling saya sukai dengan buat konten-konten seperti ini. Meskipun isinya cekakak cekik Iya. bisa mengapresiasikan betul, lah. betul. Betul. Kita bisa senang juga kan. Juga ini ya, lightingnya juga kayak agak lucu juga. Wah, ini seadanya ini lighting. Yang ini mungkin kalau pemirsa di sini kita bisa melihat ya, ini di belakang layar ini lagi cengengesan di layar ini. Oke, jadi itu salah satu hal konyol yang bisa bikin Bung semangat lah ya dalam berkreasi ya. Lalu untuk Asbak Company ini kan targetan usia sekarang, kita mengambil targetan usia yang menonton itu kira-kira usia apakah remaja atau bapak-bapak, ibu-ibu atau anak sekolah atau seperti apa, Bung? Menurut saya sendiri nih ya, menurut saya itu nggak ada batasnya sih Pak mengenai usia ya. Namanya usia kan cuma hitungan. Nah, mengenai konten-konten yang akan dibuat gitu ya selanjutnya gitu jangka panjang ya kita masuk, entah itu kalangan muda, kecil, bapak-bapak gitu atau ibu, kita masuk gitu. Asal jangan yang berbau negatif kan. Pornografi itu tidak boleh Bu, dilarang keras itu. Per apa tuh lah, Remaja Indonesia jangan bugil di depan kamera. betul. Kalau ada kata di depan berarti kalau di belakang boleh gimana, Bung? Wah, itu nggak boleh Bu, ngomong aja. Nah, jadi untuk targetan usia itu tidak ditarget ya. Jadi siapapun itu konten kerja itu cukup SD lah itu soal umur ya. Karena nggak ada kata anjing, nggak ada kata ngentot itu sensor itu ya. Sensor itu ya. Enggak ada. Aduh. Lalu untuk Basecamp nih, mungkin kawan belum pada tahu nih Basecamp Asbak Company itu company itu di mana, Bun? Itu Belanda Yang pernah menjajah. yang pernah menjajah Belanda Indonesia selama berapa tahun? 350 tahun. Ngeri. Basecampnya di mana, Bung? Boleh diceritakan siapa yang mau? Ini dulu nih. Basecamp. Ya, ini. Kalau untuk Basecamp Asbak Company itu mungkin masih nomaden Pak, jadi mungkin masih berpindah-pindah. Cuman kalau untuk konten mungkin untuk saat ini ya masih di sini. Wah ya. Nah, Desa Ciboya. tapi ketika ada waktu urgent, waktu darurat, dimanapun jadi. Gaskeun. Gaskeun cuy. Seperti itu. Terus kita kalau itu kan tadi masalah Basecamp berarti katakanlah masih terpusat di Ciboya itu untuk saat ini ya. Kalau kita berbicara tentang geografis ini kan katakanlah desa Ciboya ini sebagai sentralnya kecamatan Ciboya ya. Apakah ada kemungkinan nggak untuk kawan-kawan ini mau jalan jauh jadi nyongsong ke misalkan ke ujung ke Dobolan itu kan Ciboya kan ya. Iya. Kita nganjang sana, lalu kita di sana kan ada kawan juga di sana. Misalnya kita datang sana lalu kita bikin konten di sana, itu ada kemungkinan seperti itu nggak, Bu? Menurut saya itu ada. Ya, kayak gitu tuh ada Bu. Misalkan gini ya, kalau misalkan kita punya kawan nih, misalkan di daerah sisi pantai lah ya, kita bisa tuh misalkan ngekos yang abrasi gitu, kita bisa jadi konten dengan edukasi yang positif lah. Mungkin seperti itu. Jadi di desa itu banyak sumber inspirasi, apalagi kalau kita sering jalan-jalan. Ya, karena ya Asbak juga dibentuknya kan di desa. Nah, Terinspirasi juga dari keseharian pemuda di desa kan tuh. Ya, karena jauh dari kata gemerlap lah ya, desa itu benar-benar masih asri lah. asri. Itu untuk Asbak Company sendiri ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari Budi untuk Asbak Company. Jangan jawab dong. Saya mulu yang nanya. Iyalah, masa Budi yang nanya kan Budi ownernya. Iya betul. Semoga itu aja. Apa ya? Misalkan gini, kalau kita balik nih, Bu mau bertanya apa terhadap pemirsa? Katakanlah saya kan orang luar dari Asbak Company ya, katakanlah saya pemirsa juga nih ya. Kira-kira apa sih yang Bung harapkan dari pemirsa gitu?
feedback apa sih yang Bung inginkan. Misalkan kalau misalkan Bung bikin konten tentang horor kan, ini ada harapan untuk si pemirsa ini agar katakan agar menjadi jangan terlalu takut terhadap horor kan. Kalau untuk keseluruhan, Bung tuh berharap feedback seperti apa sih dari masyarakat? Apakah feedbacknya supaya masyarakat jadi rajin baca itu secara ya itu formalnya lah ya, itu terlalu formal. Kalau untuk yang liar-liar itu seperti apa tuh? Berharap apa sih? Bung tuh pingin apa sih dari pemirsa tuh? Pingin pemirsa tuh setelah nonton konten-konten dari Asbak Open itu ingin agar menjadi seperti apa? Ya minimal bisa apa namanya, bisa menambah wawasan, Bisa open mind lah ya. open mind. Setiap konten dari Asbak itu ada manfaatnya banyaknya gitu. Betul. Yang kemarin kan kita bikin konten kan ngebakho ya. Ya semoga aja gitu ya kepada kawan-kawan yang menonton gitu. Ya jangan terlalu takut lah sama-sama apa namanya sama misteri-misteri horor kayak gitu. Toh setan sama manusia itu derajatnya kan tinggian manusia Pak. Nah jadi kita jangan takut. Masa kita yakin. Oke. Tadi kita nyambung terkait dengan kepercayaan. Sekarang kita mungkin langsung ke dapur ya, ke dapur dari Asbak Company ya. Masalah ketika sudah tag video pasti kan edit dulu nih ya. Nah itu masa editor itu apakah seling ada clash gak? Itu kan memperebutkan yang ini dihapus nih, yang ini dimasukin, yang ini jangan nih, yang ini tambahin efek ini, efek itu lah. Itulah contoh itu. Ada nggak seperti itu? Angle-nya kurang nih kayak gitu ya. Nah iya, ada nggak sih misalkan ya beda pendapat gitu, jadi se apa namanya sejauh ini sebesar apa sih perbedaan pendapat ketika mengedit sampai clash yang berbeda? Jadi ini Pak, budaya demokrasi kita masukkan ke dalam Asbak. Jadi untuk ngedit pun sama seperti itu. Jadi kita ambil suara terbanyak. Jadi kalau misalkan video ini nih ngeditnya kurang dipotong, kurang pas atau apa. Nah teman-teman lebih cocok yang mana nih? Jadi kalau misalkan teman-teman lebih cocok yang ini, ya udah ini yang nggak dipotong misalkan. Nah terus kalau misalkan ini cocok, teman-teman sepakat, ya udah diekspor gitu. Minum ya Pak? Silakan habiskan. Aduh itu bukan sponsor, ini bukan sponsor, Endorse. bukan endorse. Mana ini? Jadi intinya pikir dulu lah, lanjut lah Bung Fikri. Kalau dari Bung Fikri seperti apa pengalamannya ketika mengedit? Kalau saya sih sama. Apakah menyerahkan udah kematiannya orang percaya atau gimana? Enggak sih. Kalau misalkan ada angle-angle yang kurang menarik, ya pastilah ya namanya editor bisa menilai mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Ya kita rembukan dulu. Seperti itu. Ini musyawarah lah ya. Musyawarah. Kita Sepakat. suara terbanyak. Oke, jadi terkait masalah editing ya. Editing itu berarti pemirsa bisa dengar tadi ya jawaban hasil edit dari editor, dari ownernya, bahwa itu musyawarah lah ya, demokrasi berjalan. Jadi tidak menutup untuk misalkan tim misalkan mau ini nih masuk ini, itu bisa dengan kesepakatan. Jadi tidak seegois yang dipikirkan kawan-kawan bahwa ini gimana owner aja. Jadi jelek bagusnya hasil konten ini berarti tanggung jawab bersama ya, bukan salah satu dari rembukannya, hasil rembukannya. Oke, itu terkait editing, masalah ada editing. Kalau untuk masalah di konten, pernah nggak sih terbesit di benak kawan ini untuk sedikit ngebahas tentang pemerintahan di desa, atau misalkan ada apa yang lagi happening lah di desa ini, misalkan contohnya di kita kecamatan juga ya, contohnya ada apa ya, ada kasus mistis kita suruh samperin, atau ada kasus tentang apa-apa gitu, ada nggak? Nggak usah kita bahas aja. Jadi mungkin sebenarnya saya pribadi agak telat, munculnya itu agak telat.
coba muncul asbak itu beberapa bulan kemarin pas waktu di Ciboya itu pesta demokrasi ada salah di tempatnya. Mungkin lebih banyak konten dan mungkin juga lebih banyak ilmu yang bisa didapat. Kita bisa lah ya mengunjungi para paslon-paslon Ya, paslon, dan kita juga bisa membaca integritas masing-masing calon gitu. Kompakannya Setelah itu kan bahasanya masa lalu lah ya. Masa Di lalu. masa yang sekarang dan masa yang akan datang itu seperti apa? Kalau untuk masa sekarang mungkin pasti ada juga. Cuman kita pasti bakal sedikit banyak persiapan. Soalnya kalau menyinggung soal politik di desa sangat sensitif, apalagi sudah menyinggung desa, bikin konten apalagi soal desa, apalagi soal yang memang itu khusus desa aja gitu ya. Tegang sekali ngebahas ini. Wow, desa itu sangat suci kalau kita ngebahas desa, apalagi politik desa suci sekali. Terus mungkin Fikri mau menambahkan Ya, kita soal kalau misalkan konten di desa dia bakal ada, tapi kan namanya misalkan yang bulan-bulan kemarin ya kayak pilkades kayak gitu, kita bakal bikin konten kalau misalkan asbak company ini masih kompak. Jadi tadi yang mungkin dimaksud dari Bunggal ini, pemuda desa itu jangan terlalu nyaman ya di zona yang selalu diremehkan ya. Sudah saatnya kan pemuda desa untuk bangkit ya, untuk bangkit kembali. Mungkin bangkit di sini itu dalam konotasi positif ya, seperti kita sudah mulai bisa menaikkan keilmuan kita ya, bagi prinsip ilmu apapun itu ya, sosial, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Lalu terkait masalah kembali ke asbak community ya, Boleh. channel ini kan logonya itu asbak, lalu itu banyak puntung rokok ya. Nah, yang saya penasaran itu kenapa puntung rokoknya numpuk? Siapa yang Silakan siapa yang menjelaskan. Dulu bang. Jadi filosofi logo. Kenapa rokoknya numpuk? Jadi rokok di situ melambangkan kan bentuknya segitiga. Jadi numpuk itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu banyak numpuk di dalam asbak. Satu wadah lah ya. Satu kesatuan. Jadi asbak di situ mampu menampung berbagai macam ilmu pengetahuan. Di situ arti rokok dan asbak. Oke, berarti artinya itu bahwa dalam satu wadah itu bisa menampung banyak ilmu ya, salah satu itu. Untuk filosofi ini apakah Bung ini menerima multi tafsir, jadi menyerahkan ya terserah penonton mau nafsirin seperti apa gitu, atau tok hanya di situ gitu. Siapa nih? Ini Ini dulu ini. Gantian dong. oh iya dong jelas. Enak banget Anda, hanya diem saja. Tadi gimana? Tuh kan, Tadi gimana? jadi gini, maksudnya apakah membebaskan untuk kawan-kawan pemirsa ini untuk menafsirkan arti dari logo itu, atau misalkan tok, Menurut saya sih ya menurut aja ya. Penafsiran saya sebagai asbak company sama penonton. Ya kalau saya sih ya benar dikatakan sama Bung Gali tadi, ya namanya ilmu pengetahuan tuh ya numpuknya di satu wadah, yaitu ya asbak. Artinya itu Bung, kalau misalkan kawan-kawan yang nonton menafsirkan yang berbeda ya monggo, saya tidak bisa menyalahkan juga. berarti apa istilahnya terserah lah ya kawan-kawan ya, toh itu kan salah satu dari open mind ya. Betul. Terus dari tadi kan kita ngebahas tentang internal ya, asbak company itu sendiri. Misalkan sekarang kita bahas eksternal ya, dari penontonnya. Misalkan ada penonton yang kontra dengan asbak company ini, apa reaksi dari penonton? Satu case, contoh kasus. Misalkan nanti kawan-kawan bikin konten politik atau bikin konten apapun itu, lalu ada yang kontra, tidak setuju. Apaan sih anjir, sok kota banget, gak penting lu.
misalkan itu tanggapan dari kawan menanggapi seperti apa? Siapa nih? Ini dulu aja tadi kan saya. Jadi Kalian tidak kompak ya? Salah lah. jadi gini. Jadi setiap konten asbak selalu punya dasar. Punya dasar. Jadi kalau misalkan ada yang kontra ataupun apa, kalau kita udah punya dasar enak apa namanya membantah. Iya. Jadi ketika kalau ada yang nggak setuju nih soal konten, tadi itu konten apa, jadi kita enak untuk apa namanya. Udah punya dasar ya. Nah, udah punya dasar. Bisa lah apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu yang benar-benar menjudge kita. Masalahnya mereka tidak bertanya, emang geluh we gitu. Nah, Wajar kan ya? wajar. Haters Ya wajar. Gimana tanggapannya gitu? soal haters. Ya. Kalau soal haters ya bodo amat memang itu Terus saya lagu yang Lex. Oh. Betul Bung, bodo amat lah. kalau soal haters. Betul. Karena emang budaya plus 62 Lagi-lagi. Iya, budaya lagi. plus 62 itu emang sangat kaya soal budaya, apalagi soal apa religion. Iya. Bikin kayak gini. Oh, menghakimi gitu, Bu. Ya bikin kayak gini kan dan kita harus merancang segala apa namanya sedemikian rupa lah mengenai tempat, betul alur ceritanya gimana. Betul. Ya, kalau misalkan mereka menjudge gitu ya menjudge kita ya asbak company itu sendiri gitu. Ya, kita bodo amat. Karena kan Terserah dia lah. belum tentu yang membenci itu lebih baik Nah, daripada kita ya. betul. Seperti itu. Itu kan tadi tanggapannya kawan-kawan ya. Lalu semisalkan kawan-kawan katakanlah pemirsa yang haters ini sampai mengancam, itu apa yang akan buat? Santet Valencia kecilnya. Santet Valencia. Kalau untuk santet menyantet mungkin Itu kan sudah kategori Wah, ancaman ya. ancaman. itu ya. Ya mungkin gini Bung, kalau misalkan ancaman seperti itu ya bisa lah ya apa namanya runding terlebih dahulu gitu, rembuk salahnya di mana gitu. Kalau misalkan kita menyinggung sara dan sebagainya, oke lah kita menerima gitu, kita akan apa namanya memperbaiki gitu, misalkan bikin konten-konten yang menyinggung ras lah, sara gitu, mungkin seperti itu Bu, bisa lah gitu. Gue sepertinya mau mengatakan sesuatu Soal santet, soal iya reaksi. ya, kalau ada yang mengancam, Kalau santet apapun itu ya, kalau ini mengancam diri terutama mengancam keselamatan aja. kalau soal itu mungkin lebih ke jaga-jaga pasti ada dan kita pasti strategi untuk mengatasi masalah itu, ancaman itu apa nih, masalahnya apa. Nggak mungkin juga kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngancam, itu nggak mungkin. Nah, kalau Bung tiba-tiba jatuh kan nggak mungkin. Kata siapa Bos? Pasti ada sebabnya. Karena ngantuk. Itu sebabnya Ngantuk. Oke, berarti yang saya tangkap dari Bung ini kalau semisalkan tindakannya lebih ke preventif ya. Jadi kita pencegahan ya. Jadi sebisa mungkin meminimalisir konten-konten yang bisa menyebabkan ketersinggungan terhadap 1-2 orang ya. Jadi agar tidak ada kebencian lah itu ya, jadi tidak ada haters ya. Itu tadi terkait haters ya. Lalu sekarang terkait kompakan nih. Kan sudah banyak contoh lah ya, misalkan ada yang tadinya bukan berarti ini berdua ya, maksud katakanlah lebih dari 1 orang. Ya. Gini, sebenarnya bertiga. Ya, lebih dari 1 orang kan. Bertiga. Iya. Cuman yang satu sedang sakit, Sakit apa Bung boleh tahu? parah sih. Innalillahi. Kapan kita ngomong? Ya, nggak tahu juga sih, cuman yang minta doanya lah Ya, supaya ya. cepat sembuh. Namanya Ahmad. Amat. Kalau boleh si Ahmad sakit apa ya? Kalau kemarin dia apa namanya gagal apa gitu. Betul. Parah, jadi mungkin Penyakit kulit juga nggak? Amnesia kayaknya. Bisa dikatakan amnesia. dia penyakit kulit komplikasi. Komplikasi. Gitu Bu. Ya mungkin minta doanya buat kawan-kawan ya untuk salah satu owner dari Asbak Company namanya Bung Ahmad. Ya semoga cepat diangkat sakitnya. Apanya nih? Sakitnya. Oke, tadi lanjut lagi ya, itu intermezzo aja. Tapi ini beneran Bung Ahmad lagi sakit, itu bener gak Bu? Iya, benar. Cuman nggak sakit parah. Nggak sakit parah, semi lah.
lanjut ke masalah kekompakan. Nah, apalagi bertiga ya. Kalau semisalkan kan sudah banyak kasus yang pecah nih. Dari 3 orang ini ada yang selek, pecah, akhirnya channel terbengkalai. Nah, dari Bung sendiri gimana ya kalau sudah ada apa ya kayak gentleman agreement ya. Jadi kayak ada obrolan lah biar kita jangan sampai pecah nih. Kalau pecah, asbak ini harus gimana. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau buat kayak gitu nggak ada persiapan, kita jujur aja nggak ada persiapan. Jadi kalau misalkan mau pecah, asbak pecah, ya pecah, ya pecah aja. Oke. Berarti mungkin Itu bukan asbak. Itu bukan, ini sudah tanda-tanda alam. itu bukan asbak lagi. Udah itu. Berarti ini Tapi gini, tapi yang dikatakan Bung Adit tadi sudah pasti preventif itu pasti dilakukan. Tapi kalau tindakan preventif sudah dilakukan dan asbak Gitu aja. pecah, apa boleh buat? Jadi tidak ada deal-dealan belum ada ya? Misalkan Belum. Mungkin ada kemungkinan nggak setelah konten ini Bung melakukan deal-dealan agar ya walaupun kita bertengkar asbak tetap maju, akan ada kemungkinan nggak seperti itu? Untuk kedepannya mungkin ada, kalau misalkan respon masyarakat bagus, 1 juta subscriber ya. apalagi Cuan. Itu. nggak akan dikerjakan. Ya, jadi untuk tadi itu tindakan preventifnya seperti apa biar tidak pecah, biar kekompakan ini tidak rusak? Mungkin salah satunya Salah duanya. salah tiga. Berarti kan di Semarang di Jawa Tengah dong. Mungkin salah Jangan salah satu dua jangan. Salah tiga. percaya. Beli, Believe beli in God. in God, itu sudah Not pasti. people. No. Yes. Oke, come on. Percaya itu harus penting, harus dibangun. Jadi fondasi kita itu emang harus saling percaya. Itu fondasi paling kuat. Jadi kalau udah percaya. Percaya. Jadi kalau udah nggak saling percaya, sulit untuk lanjut. Berarti intinya kepercayaan ya. Percayaan. Bagaimana cara menjaga kepercayaan? Misalkan Bung Fikri sudah percaya sama Bung Gali. Musrik. Kebalikannya. Musrik. Kita konteksnya Habibinana. Oh, Oke, siap. Bagaimana caranya Bung Gali menjaga kepercayaan dari Durasinya terlalu lama. Bagian ayo. Bagian bisa. Lanjut, boleh. Bagaimana caranya misalkan Bung Gali sudah percaya Bung Fikri pun sebaliknya. Bagaimana cara Bung Gali menjaga kepercayaannya, begitu Bung Fikri bagaimana caranya? Begitu Bung yang sakit. Karena nggak sakit Selamat. kita pengen dulu aja lah. Ayo nah. Untuk menjaga kepercayaan. Oh, Jadi iya. nanti habis ini yang dijawab. Ya, Oke, siap. serah mau siapa dulu, Anda dulu. Siap, bebas. Gamzat. Untuk menjaga kepercayaan mungkin apa namanya? Intinya apa ya? Jadi sulit untuk dikatakan. Mungkin saya aja nih, Bu. Siap. Mungkin saya. Berarti ini salah satu tidak bisa ini. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa menjaga percaya. Kalau misalkan menjaga kepercayaan satu sama lain ya. Oh, aing ngajak jadi kiper awas nggak bisa. Cowok. Gimana? Gimana cara menjaga kepercayaan? Awas kok aing ngajak jadi kiper. Kalau misalkan menjaga kepercayaan ya owner dari asbak company tersebut ya kita harus saling percaya, terus menjaganya tuh ya kita sedikit sharing ya kita berhubungan yang harmonis lah, ketawa-ketawa mungkin seperti itu Bu, biar enggak benar-benar terlalu serius lagi. Oh itu hubung badan bukan? Wow, bukan. Bukan. Ya jadi apa salah satu cara untuk menjaga kepercayaan mungkin lebih intim lagi ya. Iya, intens lah. Hubungannya. Jadi Bu Gari ada jawaban atau tetap tidak tahu juga caranya? Tidak tahu, saya tidak tahu. Cuman saya paham. Betul. Tapi untuk mengatakan mungkin sulit. Gila. Itu untuk menjaga
agar kekompakan tidak pecah lah ya, Iya, tidak gitu ya. intinya ya itu sih, kembali lagi gitu ya, kita saling percaya, menaruh kepercayaan ke Bung Gali, ke Bung Aman, dan gitu. Oh, ini juga kan salah satu contoh ya, berarti Bung Gali dan Bung percaya bahwa Bung Ahmad lagi sakit ya, padahal dia tidak tahu, jadi dia lagi bikin apa kan. Kita nggak tahu, tapi kan ya ini balik lagi namanya tim ya, Ya. harus ya kita harus belajar percaya lah ya, positive thinking lah ya, kan ya gitulah ya. Percaya itu sulit. Tapi bisa kan? Iya, maksudnya proses itu. Prosesnya itu. Oh, Anda membantu. Anda membantu. Ya gimana prosesnya? Jadi proses untuk percaya itu sulit sebenarnya. Kalau misalkan kita tidak dengan Oke, saya potong masalah kepercayaan. Tadi kan itu kan bertiganya ownernya, jadi kita kan punya tim. Contohnya tim lighting atau kameramen. Anda percaya dengan tim lighting? walaupun sulit. Walaupun sulit. Nah, Kebanyakan sulit atau kebanyakan percayanya? sulit. Tolong lighting Gali jangan di lighting ya, jangan dikasih percayaan yang cukup tolong. Cuma mantap lah kameramen. Mantap ya. SDM. Soal SDM mungkin saya percaya potensi pemuda Ciboy itu sangat besar. Jadi sayang sekali kalau tidak diekspos. Nah, salah satu tujuan Asbak juga itu, jadi mengekspos soal SDM. Karena ya baik lagi awal pemuda Ciboy itu kreatif. Jadi sangat sayang sekali jika tidak dibantu. Potensi besar ya, besar. Contoh kecilnya kan apa namanya? Ya, contoh besarnya lah. Contoh kecil nggak apa-apa. Labil banget Anda, Bung. Contoh kecil lah. Contoh kecilnya kan dari Bung Gali sendiri kan mempunyai apa ya? Woodcut lah, yang itu yang cukil kayu. Iya, woodcut itu yang cukil kayu. Itulah salah satunya. Potensi anak desa gitu ya. Ya nggak bisa apa namanya? Nggak bisa awalnya istilahnya Nggak bisa dikembangkan. nah itu Wadah ya. Makanya ketika tidak ada yang bisa melihat potensi di desa, kita kenapa tidak mewadahi? Apa nih? Enggak Apa? enggak tahu ini. Seperti itu. Kalau tidak ada yang peduli, kita yang peduli. Makanya mungkin tadi saya mau bilang selama potensi desa tidak terjamah ya selamanya akan selalu diremehkan ya. Betul. Jadi lagi-lagi salah satu tujuan kan tujuan awal dari bentuknya Asbak Pembangun itu ya salah satunya seperti itu ya Bung ya. Lalu sebelum kita ke hal yang serius biar pemirsa tidak bosan, mungkin intermezzo dulu ya. Kenapa Bung bisa memilih orang setampan saya sebagai host? Kasih saya biar tahu kenapa sih saya yang dipilih gitu. Gimana? Sebenarnya bukan tampan, unik lebih ke unik. lebih ke unik, Bung. Jadi mungkin Anda ada tulisan Budi Anduk. Kalau ada ribu aja dikit. Betul. Jadi Anda itu mempunyai daya tarik. Mantap gitu. Iya. Menarik. Bayangan. Jadi Sebenarnya saya sedih, saya bukan gaya ketampanan, saya pikir gaya ketampanan. bukan itu ya, adalah berapa persen. Mungkin kalau gondrong aja sedikit. Seperti almarhum Budi Anduk. Regenerasinya Budian. Kenapa harus dianalogikan seperti Budi Anduk? Kan banyak yang gondrong jualan Nikola Saputra bisa naik apa? Miska Cendrawinata bisa. Itu kan, nah itu kehebatan imajinasi. Imajinasi. Nggak bisa dibatasi. Nggak bisa dibatasi. Iya. Memilih postur tubuh itu sama sih. Ya terima aja. Oke, nanti ini tolong ya editor dikat. Iya. Oke, sekarang berarti oh ya, seandainya nih Bung, ada kompetitor nih, ada sama dari keluarga, boleh juga membuat apa istilahnya konten, membuat YouTube channel
yang sama, kontennya pun sama, isinya sama, ya itu jadi kompetitor kalian lah. Bagaimana sih? Gimana Bang? Kalau misalkan saya sendiri nih, kalau misalkan ada kompetitor mengenai sama gitu ya, kontennya sama persis gitu ya, mengenai horor, ya kita kalau bisa collab lah. Kalau bisa collab, kalau bisa collab. Ini tidak mau dibenturkan, tidak? Ya menurut saya sih ya namanya orang gitu ya, ada yang suka ada yang enggak. Kalau misalkan dia suka yang konten sebelah gitu ya monggo. Kalau misalkan dia, ya? market dia. Kalau misalkan suka konten kita Aspa Comedy, ya ayo jalan gitu. Kalau misalkan punya cerita nih dari kawan-kawan mengenai tentang horor, ya ayo kita masuk gitu kan. Mungkin fungsi kompetitor ya itu untuk mengasah kreativitas sih. Jadi kalau misalkan ada kompetitor lain, channel lain sama seperti kita, itu fungsi kompetitor. Jadi kita harus semakin kreatif lagi. Ya, memang terkadang kita butuh katakanlah rival ya, itu dalam hal yang positif ya Bung ya, ya tidak menjadikan kita malah jadi apa ya, pendek pemikiran lah ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Apalagi yang akan kita bahas pemirsa. Mungkin pemirsa atau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan boleh di komen ya. Nanti mungkin di konten saja bisa kita bacakan ya. Boleh. Apalagi Nggak mau nanya IG saya. sudah ada di bawah. Oke, siap. Oke, berarti tadi masalah kompetitor atau rival ya jawabannya sangat gila ya. Bijak sekali ya. Jadi kita harus merangkul ya. Jadi jangan jadikan sebagai pesaing atau jadikan sebagai kawan ya. Untuk itu kan sama-sama memajukan desa gitu ya. Terus kembali lagi ke isi dari konten Aspa Company ya. Di Cibuaya ini kan ada beberapa situs peninggalan ya, situs sejarah ya. Itu apakah ada? Ya pas kalau ditanya ada pasti jawabannya bakal ada ya. Mungkin yang lebih spesifik lah. Jadi gimana sih kedepannya untuk cara mempromosikan situs yang ada di Cibuaya ini? Ini teknisnya seperti apa? Silakan mungkin lebih semangat lagi. Misalkan Suaranya lebih semangat lagi. kunjungan apa namanya bikin konten-konten situs, memang di Ciboy itu ada. Pengetahuan saya situs di Ciboy itu ada dua, itu Tagalan ya ini Candi Lanang ya Lemah Duhur ya, yang kedua itu apa Candi namanya? Wadon. Candi Wadon, Lemah Duhur Wadon. Nah nanti kalau misalkan kita waktunya gitu ya, waktunya lagi free gitu ya, kita bakalan diekspos gitu. Bukan masalah sibuk, bukan masalah sibuk, lebih kemarin. Jangan dicontoh. Ya, oke. Jadi teknis seperti apa teknis? Apa? Misalkan ada waktu free kunjungan, berarti teknisnya kita langsung datang ke sana. Langsung datang ke sana kan pasti kan ada apa namanya, entah jupel, nah Iya. ya entah jupel gitu ya, entah apa ya istilahnya kuncen, ke depan kuncen gitu ya. Ya kita bisa ngobrol gitu, berdialog dengan mereka, kuncen Lemah Duhur Lanang maupun Wadon gitu. Oke, ini nyambung nih. Jadi dulu kita pernah ke Monumen Rawa Gede ya. Betul. Rawa Gede ikut ya? Dulu ya? Enggak. Oh enggak ya. Jadi dulu kebetulan almarhum Bapak Egal ini sebagai apa? Jupel, dan ternyata di Rawa Gede itu ada kenalannya Bapak almarhum ayah dari Bunggal ini. Kita panjang lebar ya, dimana membahas tentang Lemah Duhur Lanang lah. Lemah Duhur Lanang ini ya untuk di Karawang ini masih terkenal ya, terkenal karena gas di waktu kita Karawang aja sampai suami sendiri ya. Mungkin itu jadi bisa jadi salah satu konten andalan ya. Jadi dimana memberikan edukasi terhadap kaum milenial lah yang belum tahu ya apa itu Lemah Duhur ya. Oke, itu tadi. Mungkin dari Bung Gali ada tambahan terkait teknis. Dikemas seperti apa? Mungkin soal teknis mendatangi langsung itu pasti dan pasti juga kita mencari bahan dasar dan Di pasar. di pasar bisa, di Sarawak juga bisa. Jadi itulah seperti itu. Jadi intinya kita pasti datang ke sana kalau untuk soal teknis. Itu rencana beberapa bulan ke depan lah soal itu. Q&A atau truth or
itu nggak mau jujur gitu pak. Enggak lah, itu bercanda lah. Ya itu bukan sponsor. Oke, itu tadi apa salah satu situs ya. Jadi emang kaya sekali desa ini ya. sangat kaya. SDM ada semuanya. Bahkan kalau katakanlah sumber daya alamnya itu ya salah satunya rumah Duhur Lanang. Belum pesawahan yang luas ya. Belum kita punya pantai kan di Pisangan sana ya. Belum kalau kita bicara SDM-nya ya tadi kata Bung Fikri ada Bung Gali yang bisa skill kayu atau hutan. Ada yang aktif di musik. Ada juga yang aktif apa istilahnya aktif di kemistisan lah ya. Mistis banyak. Jadi 3 pokok itu saja udah jika kita lakukan bukan penelitian ya, lakukan dengan serius, garap dengan serius lah, itu bisa menjadi hal yang Wow, sekali. luar Biasa. karena ya itu Ya itu. oke ada yang bertanyakan ke pemirsa. Dan itu juga bisa jadi ladang rezeki. Betul. Kalau kita bisa membacanya balik lagi di situ. Betul. Jangan nunggu ditanya dong. Bantuan aing dong. Saya bukan nanya, bukan nunggu ditanya. Gitu. Apa ya? Karena ini vital sekali Bu. Karena yang kita bahas ini kan istilahnya apa ya, alasan terbentuknya Asbak Company, lalu istilahnya tuh visi misinya apa, tujuannya kan apa, itu sangat vital ya. Jadi kita kenapa di konten ini bakal sedikit panjang ya waktunya, beda karena ini harus diklirkan jadi agar pemirsa tidak menebak-nebak lah ya bahwa jangan-jangan ini mah dibuat hanya untuk ya oportunis lah, hanya untuk mumpung haji mumpung lah ya. Walaupun ya jumbo itu nggak masalahnya ya. Iya. Cuma agar Sambil menyelam tuh malam nggak kesana. agar lebih paham, agar lebih Kelelep. lebih kawan pemirsa lebih paham apa itu Asbak Company. Jadi kawan-kawan tuh ketika menonton video Asbak Company tidak terlalu buta lah ya, tidak meraba-raba ya, setidaknya sudah paham dulu, oh ternyata Asbak Company itu seperti ini, ownernya tuh seperti ini, Tampaknya gitu. ya terserah lah. Saya sih lebih ke disiplin ilmunya seperti ini ya, karena ya seperti itu. Mungkin dari awal sih mau bertanya itu kan yang ditunggu. Saya mau menjawab. Dia orang setampan yang mengaku tampan. Kenapa mau jadi host? Oke, ya itu tadi ya pembahasan terkait landasan dibentuknya Asbak Company, channel YouTube-nya, jadi apa misinya, tujuannya apa, lalu targetingnya apa. Nah jadi itu yang isi dari konten kita malam hari ini. Nah mungkin untuk menutup konten kita malam ini kita ada kalimat penutup ya dari ownernya. Mungkin pertama dari Bung Fidi dulu untuk kalimat penutupnya. Silahkan. Untuk kalimat penutup dari saya sendiri, untuk kawan-kawan yang di sekitaran Kecamatan Cibuaya ya, yang melingkupi 11 desa, kalau misalkan kawan-kawan ingin bergabung maupun ada sedikit kisah-kisah gitu yang historis mengenai kisah-kisah horor, monggo gitu, nanti komen aja, bakalan kita sounding gitu Pak, bakalan kita undang di sini gitu, biar benar-benar ada intens lah kedekatan tersendiri. Dan jangan lupa juga untuk kawan-kawan yang sedang nonton, kalau semisalkan lagi nonton di channel Asbak Company, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Mantap. ya, jadi dukung kreativitas anak-anak bangsa dengan cara subrek. Oke. Terima kasih Bung Fikri. Siap. Naskah penutupnya dari Bung Gali. Silakan. Oke, kalau dari saya untuk penutup mungkin ilmu itu harus dicari, karena di setiap sudut desa ataupun kota itu ada ilmu yang harus dipetik, pasti ada ilmu atau hikmah gitu. Jadi untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, kawan-kawan harus mencari untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Mungkin
Oke, terima kasih Bung Gali. Nah, oke, jadi tadi kalian penutup dari owner kita, mungkin saya juga dari pembahasan ini saya merangkum. Jadi intinya kawan-kawan jangan malu ya, atau intinya berbahagialah kawan-kawan yang teremehkan, karena kawan-kawan yang teremehkan ini justru berpotensi untuk mengejutkan dunia. Oke, terima kasih Bung Gali. Masih Bung Fikri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.